ataupun untuk nanti pada saat kita mau melakukan identifikasi puncak pada suatu kromatogram. Ya, bisa kita menggunakan istilahnya despiking ya, metode spiking. Gitu kita tambahkan baku pembanding pada sampel kita. Atau untuk kebutuhan khusus. Ya. Jadi 3 hal, untuk kuantitatif, untuk kualitatif, ataupun untuk penggunaan metode-metode khusus. Ini harus dipakai baku pembanding. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan sertifikat analisis. Ini adalah semacam KTP-nya bahan, ya, seperti KTP kita, bukti identitas. Sertifikat analisis ini diterbitkan oleh pabrik pembuat bahan obatnya, ya, bukan oleh distributornya, tetapi oleh pabrik pembuat bahan baku, yang menunjukkan bahwa bahan awal atau bahan baku tersebut memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Sehingga di dalam suatu sertifikat analisis itu akan berisi informasi mengenai bahan awal itu, mulai namanya, kemudian nomor batch produksinya, kapan diproduksi, kapan diloloskan dinyatakan lolos dari uji, ya, kapan expired date-nya. Termasuk di dalamnya adalah hasil pengujian pada beberapa metode. Apakah itu kuantitatif, apakah itu kualitatif. Ya, jadi di dalam suatu sertifikat analisis selalu akan ada hasil uji yang untuk identitas dan untuk kemurnian. Ya. Nah, kita akan lihat contoh ini pada bahan aktif obat. Contohnya yang paling gampang paracetamol. Saya rasa semuanya kenal sama paracetamol, ya. Ini ya paracetamol. Ini monografnya. Anda lihat di sini ada identifikasinya A dan B. Artinya dia punya 2 prosedur. Yang pertama dengan IR, ya, praktikum di Anfar, bagaimana mengaplikasikan metode spektroskopi inframerah untuk identifikasi suatu bahan kimia, ya. Nah, ini syaratnya apa? Keberterimaannya. Syarat keberterimaannya adalah menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada paracetamol BPFI. Artinya apa? Spektranya harus sama dengan spektranya baku pembanding. Syaratnya hanya itu. Jadi kalau nggak sama, ya nggak bisa disimpulkan senyawanya adalah paracetamol. Ya. Ini ada kriteria keberterimaannya. Kemudian dengan kromatografi ternyata juga bisa dilakukan menggunakan kriteria keberterimaan waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti diperoleh pada metode penetapan kadar. Jadi menggunakan metode penetapan kadar, maka kromatogramnya bisa untuk uji identifikasi. Ya. Nah, kedua prosedur ini harus terpenuhi, tidak boleh hanya salah satu. Seperti kalau kalian praktikum kimia analisis dulu ya, mau menyimpulkan ini adalah gugus aldehid gitu, Anda kan harus semuanya positif. Daya reduksinya ya harus positif. Kemudian kalau diberi reaksi warna dengan larutan fusin ya positif, ya kan? Kemudian dengan diberi apa kertas saring yang ditetesin PbCl2 ya, nah, coklat kehitaman dan harus positif semua. Nggak boleh salah satu saja ya. Itu persyaratannya. Kemudian di sini juga ya ini terkait dengan identifikasi. Jadi ada 2 metode FTIR dan KCKT. Nah, ini untuk tadi disebutkan untuk kromatografi itu sesuai dengan metode penetapan kadarnya. Jadi untuk metode analisis pada identifikasi paracetamol dalam hal ini adalah spektroskopi IR dan kromatografi cair, kromatografi cair ya.
kriteria keberterimaannya adalah kesesuaian bilangan gelombang antara sampel larutan uji dengan larutan BPFI-nya. KCKT-nya juga gitu, kesesuaian retention time-nya ya, waktu retensi dengan BPFI. Itu persyaratannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti apa tuh aplikasinya ya. Misalnya ya paracetamol. Seperti ini. Kemudian kita uji ini dengan uh, spektroskopi IR. Ya, misalnya di sini ini adalah BPFI-nya, spektra dari BPFI-nya. Kemudian di sini dari larutan uji yang dari sampel uji yang dilakukan. Bahan bakunya, bahan awal obatnya tadi, bahan aktif obatnya. Kemudian ini campuran dari eksipien yang lain. Kita uji. Seperti ini spektra IR-nya. Nah, bagaimana? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalian sudah praktik, bagaimana membuktikan bahwa sampel kita ternyata betul adalah paracetamol berdasarkan spektra ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya izin menjawab. Silakan Mbak Sukma. Jadi kemarin itu untuk melihat apakah dia itu sama dengan BPFI, senyawanya itu dengan match factor. Jadi ketika Mm-mm. match factornya mendekati 100% itu dia sama. Seperti itu. Match Kasih. faktornya hitung sendiri atau bisa dilihat dari instrumennya kemarin? Bisa dilihat dari instrumennya, Bu. Ya, ya, betul ya. Jadi match faktor itu adalah kemiripan ya, kemiripan antara eh, IR kita, IR yang baru yang lama ya. Aku sudah lama nggak ngikutin. Yang pakai merek yang apa? Perhatian apa enggak, Mbak Sukma? Diperhatikan apa enggak? Agak lupa, Bu. Tapi kemarin menggunakan dua jenis. Sepertinya yang ATR itu yang baru. Oh ya ya, oke. Nah, kalau pakai yang lama itu kita nggak punya menu match factor, makanya tadi saya tanyakan kok bisa dapat match factor berarti sudah pakai